Hai guys, Bale Film di sini. Kali ini kita akan melanjutkan film Assassination Classroom season yang kedua. Sebelumnya kami peringatkan di konten ini berisikan full spoiler. Jadi buat kalian yang belum menonton season yang pertama, saya sarankan terlebih dahulu untuk menonton season yang pertama agar alur ceritanya mudah kalian pahami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita ke ceritanya. Di season yang kedua, cerita dibuka saat murid-murid kelas 3E dan Koro Sensei membuka lembaran baru di semester baru. Mengawali semester baru ini, kelas 3E disibukkan dengan persiapan untuk acara festival sekolah. Meskipun sebagai kelas buangan dan tidak dianggap oleh sekolah, bahkan ruangan kelas 3E terpisah dengan sekolah utama, kelas ini masih ikut serta dalam perayaan festival sekolah. Menyambut acara tersebut, Nagisa dan teman sekelasnya menyiapkan sebuah pementasan drama. Pementasan drama tersebut diadakan sebagai sebuah pertunjukan yang akan memancing Koro Sensei agar bisa dibunuh sebelum ia sempat menghancurkan bumi. Namun di tengah persiapan tersebut, muncul sesosok penembak jitu bernama Red Eye yang juga mengincar Koro Sensei, namun ia tak pernah berhasil mengenai Koro Sensei. Setelah beberapa lama, festival pun dimulai. Di festival tersebut, Koro Sensei berperan sebagai pemeran utama dengan para muridnya yang berakting untuk membunuh pemeran utama. Yang sebenarnya, akting itu serius untuk membunuh Koro Sensei. Namun usaha mereka tak membuahkan hasil, karena Koro Sensei bergerak sangat cepat. Red Eye si penembak jitu juga berada di festival tersebut, mengintai setiap pergerakan Koro Sensei. Namun sayangnya, saat dia mengarahkan senjatanya, tiba-tiba Koro Sensei sudah berada di depannya. Koro Sensei pun membawanya ke panggung. Dengan diakhirinya pementasan drama tersebut, Koro Sensei tak membunuh penembak jitu, dikarenakan ia tak mau membunuh manusia lagi. Setelah festival itu berakhir, di tempat lainnya, murid Koro Sensei disekap oleh beberapa siswa kelas lain. Karma pun datang membantu, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Beruntung Koro Sensei yang menyamar menjadi Karasuma menyelamatkan mereka dan memberi hukuman kepada siswa yang menyekap kelas E dengan memotong rambut mereka hingga botak. Singkat cerita, hal yang tak terduga terjadi. Di saat Kayano meminta bantuan kepada Koro Sensei untuk membawakan peralatan ke dalam gudang, tiba-tiba keluar tentakel dari belakang leher Kayano yang sama seperti Koro Sensei dan Itona. Ia menyerang Koro Sensei yang berada di dalam gedung. Sebelumnya, di mana Kayano sudah mempersiapkan hal itu dengan menutup jalan keluar menggunakan serat anti Koro Sensei dan merusakkan pipa air agar Koro Sensei terkena air dan melemah. Dengan kekuatannya, Kayano menyerang Koro Sensei yang tak berdaya. Namun ada sesuatu yang terjadi pada Kayano karena ia tak bisa mengontrol tentakelnya. Kayano mengungkapkan identitas aslinya. Ia adalah adiknya Yukimura dan mengatakan Koro Sensei adalah seorang pembunuh. Koro Sensei terkejut mengetahui ia adalah adiknya Yukimura yang ternyata ada hubungannya dengan masa lalu Koro Sensei. Di saat Kayano pergi, para murid pun mengetahui bahwa Koro Sensei telah membunuh seseorang, dan mereka pun menanyakan kepada Koro Sensei tentang hal yang terjadi pada masa lalunya. Saat itu Koro Sensei tak mau menceritakannya, namun Koro Sensei akan menceritakan masa lalunya ketika semuanya hadir, termasuk Kayano. Di suatu tempat, Kayano yang merenungi masa lalunya mengingat kematian kakaknya yang tewas di pangkuan Koro Sensei. Karena hal tersebut, ia ingin membalaskan dendamnya. Saat itu juga, Kayano menyuntikkan sebuah sel tentakel ke dirinya agar ia mendapatkan kekuatan yang sama seperti Koro Sensei. Singkat cerita, Koro Sensei bertemu dengan Kayano, mengajaknya untuk kembali ke kelasnya, namun ia kembali untuk melawan Koro Sensei. Pertempuran pun tak terhindarkan. Kayano yang sangat marah dengan Koro Sensei langsung menyerangnya dengan tentakel yang mengeluarkan api. Dengan kekuatannya itu, Kayano berhasil membuat Koro Sensei kewalahan. Koro Sensei tak mau menyerang dan melukai Kayano. Ia hanya menghindari semua serangannya.
Nagisa lalu berencana untuk menghentikan Kayano. Di saat Koro Sensei menahan tentakelnya, Nagisa pun naik menghentikan Kayano dengan ciumannya. Hal itu membuat Kayano menjadi tenang. Di saat Kayano mulai tak sadar, Koro Sensei lalu menarik keluar tentakelnya. Setelah kejadian itu berakhir, Koro Sensei mulai menceritakan masa lalunya kepada semua murid, termasuk Kayano yang sudah kembali ke kelas. Masa lalu Koro Sensei dimulai saat dirinya belum menjadi monster. 2 tahun lalu, Koro Sensei adalah pembunuh bayaran dengan julukan Shinigami atau Dewa Kematian. Saat itu, ia tak memiliki perasaan dan keluarga dan hanya bertahan hidup sebagai seorang pembunuh bayaran. Dan pada suatu ketika, ia pun akhirnya tertangkap. Yang menangkapnya itu adalah pria yang memakai jubah putih di season pertama yang bernama Yanagisawa. Ia merupakan pemimpin organisasi penelitian gelap. Ia dijadikan sebagai tikus percobaan yang sempurna untuk eksperimen. Tujuan penelitian mereka adalah untuk menciptakan energi yang sangat besar sebagai alternatif sumber minyak dan tenaga nuklir. Di saat uji coba, Yanagisawa meminta tunangannya yang bernama Yukimura untuk memonitoring Koro Sensei. Yukimura adalah kakak dari Kayano. Dari situlah Koro Sensei pertama kali bertemu dengannya. Penelitian tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga setiap harinya Yukimura bertemu dan berbicara dengan Koro Sensei. Disitulah mereka mulai sangat akrab. Ia membicarakan tentang tunangannya, dan Yukimura juga memberitahu tentang dirinya menjadi guru dan tidak becus mengajari muridnya, karena ia harus mengajar murid kelas E. Dan pada suatu hari, penelitiannya pun membuahkan hasil, di mana Koro Sensei mulai bisa memanjangkan dan melenturkan tubuhnya. Lalu Yukimura mulai mengagumi Koro Sensei, karena hanya Koro Sensei lah yang bisa membuatnya tenang. Koro Sensei lalu menunjukkan sesuatu kepada Yukimura. Dengan tubuhnya, Koro Sensei yang mulai berubah menjadi tentakel, ia mengeluarkan bagian tubuhnya yang seperti benang, membentuk menyerupai tangan, memegang pipi Yukimura. Beberapa hari kemudian, kabar buruk telah terjadi. Ternyata bulan bukan hancur karena ulah Koro Sensei, melainkan karena uji coba dari ilmuwan tersebut, di mana mereka telah menaruh tikus yang sudah ditransplantasikan sel Koro Sensei di bulan. Dan setelah 1 tahun dibiarkan, membuat ledakan besar yang menghilangkan 70% bagian bulan. Begitu juga dengan Koro Sensei, hal yang sama akan terjadi kepada Koro Sensei. Tubuhnya akan meledak 1 tahun kemudian, yang akan meledak dan menghancurkan bumi sama seperti yang terjadi di bulan. Mereka lalu berencana untuk melenyapkan Koro Sensei. Setelah Koro Sensei mengetahui hal tersebut, ia pun tidak membiarkan dirinya mati sia-sia. Ia ingin mencoba kekuatan barunya itu sebelum mati. Yanagisawa yang takut dibunuh Koro Sensei lalu mengaktifkan penghancuran di gedung tersebut, yang dimana Yukimura berada di gedung tersebut tewas terkena ledakan. Dalam keadaan seperti itu, Koro Sensei tak bisa berbuat apa-apa, lantaran ia tak memiliki pengetahuan ilmu medis. Saat sebelum kematiannya, Koro Sensei memutuskan untuk meneruskan jalan dari Yukimura, yaitu dengan cara menjadi guru dari kelas 3E. Nah, dari situlah kenapa Koro Sensei menjadi wali kelas 3E. Setelah mendengar cerita dari masa lalu Koro Sensei, hal itu membuat semua murid terdiam dan merenungkan dirinya masing-masing. Pada akhirnya, hal itu membuat kelas 3E terpecah menjadi 2 kubu. Kubu yang akan menyelamatkan Koro Sensei yang dipimpin oleh Nagisa, dan kubu yang akan melanjutkan pembunuhan Koro Sensei yang dipimpin oleh Karma. Ia ingin membunuh Koro Sensei agar bangga sudah menjadi guru dan mati di tangan muridnya. Dari perbedaan pendapat itu, Koro Sensei menyuruh Nagisa dan Karma bertarung untuk menentukan pendapat siapa yang akan dipakai. Pertarungan pun dimulai. Dalam pertarungan sebenarnya, Nagisa tak akan menang melawan Karma. Namun karena perjuangan Nagisa yang tak menyerah, akhirnya Karma pun menyerah. Karena ia melihat tekad yang sangat kuat dari Nagisa.
Jadi semua siswa memutuskan tekadnya untuk menolong Koro Sensei. Tak lama kemudian, siswa mulai mencari cara untuk menolong Koro Sensei, jadi mereka hanya memiliki 1% kemungkinan bisa menyelamatkan Koro Sensei. Mengetahui ada data penelitian Yanagisawa yang bisa menyelamatkan Koro Sensei, mereka lalu mencoba mencuri data itu. Yang dimana data itu berisikan obat yang bisa menyembuhkan Koro Sensei. Mereka lalu mencoba membuatnya. Beberapa kali mengalami kegagalan, sampai pada suatu hari mereka berhasil membuatnya. Namun di saat itu juga, pemerintah menyiapkan senjata laser yang sangat besar dan mulai mengaktifkan penghalang anti Koro Sensei di sekitar sekolah agar Koro Sensei tidak bisa keluar. Ketika para siswa ke sekolah, mereka dihadang oleh tentara dan dimasukkan di ruang tahanan. Karasuma yang berada di sana tak bisa membantunya, karena ia juga tak mau para siswa terluka. Nagisa dan yang lainnya tidak menyerah. Pada akhirnya mereka berhasil keluar dari tempat itu dengan cara membuat diri mereka pura-pura pingsan dan menghajar para penjaga. Di saat mereka hendak keluar dari tempat tersebut, mereka sudah ditunggu oleh Karasuma. Namun Karasuma tidak menghentikan mereka, malah ia mendukung para siswa untuk menyelamatkan Koro Sensei. Karena menurutnya itu pelajaran terakhir bagi para siswa. Melihat begitu banyak penjagaan, Irina datang membantu mereka. Ia membuat dirinya menjadi umpan agar siswa bisa masuk ke sekolah tempat Koro Sensei berada. Setelah sempat mengacaukan penjagaan, mereka pun berhasil bertemu dengan Koro Sensei dan memberikan obat yang telah mereka buat. Setelah ia meminumnya, siswa lalu mengajak Koro Sensei pergi dari tempat itu. Namun semua itu percuma, karena ia juga sudah mencobanya beberapa kali. Pelindung anti-sensei itu sudah terpasang di atas langit sampai di bawah tanah, mengelilingi sekolah dan mengurungnya. Mustahil baginya untuk keluar. Namun, Koro Sensei merasa senang karena semua siswa ada di sana. Ia pun memberikan sertifikat kelulusan kepada mereka. Namun saat akan memberikannya ke siswa, tiba-tiba semua sertifikat itu dirusak oleh Yanagisawa, yang ternyata mempunyai tentakel juga. Ia menyuntikkan begitu banyak sel tentakel ke dirinya, sehingga membuatnya menjadi monster yang sangat menyeramkan. Kekuatannya pun sangat besar, dan dengan cepat ia bisa mengalahkan Koro Sensei. Koro Sensei tak berdaya melawannya. Dengan keadaan yang sangat mengenaskan, Koro Sensei berusaha untuk berdiri dan mencoba melawan. Yanagisawa menghajarnya habis-habisan. Sampai seketika Kayano berusaha menyelamatkannya. Namun sayang, malah Kayano yang tak sadarkan diri oleh serangan Yanagisawa. Hal itu membuat Koro Sensei sangat marah, karena dirinya tak mau kehilangan seseorang lagi. Koro Sensei pun mengumpulkan kekuatannya yang sangat besar untuk memusnahkan Yanagisawa dalam satu serangan. Serangan itu pun berhasil mengalahkannya. Dengan segera Koro Sensei membawa Kayano untuk menyelamatkannya. Menggunakan ilmu medis yang ia pelajari, ia tak mau hal yang sama terulang kembali seperti Yukimura, dan seketika Kayano bisa sadar kembali. Setelah apa yang terjadi pada Koro Sensei, ia pun mulai melemah. Tak ada cara lain lagi untuk menyembuhkannya. Ia pun meminta kepada para muridnya untuk membunuhnya. Para siswa mulai memegang tentakel Koro Sensei dan Nagisa meminta ke teman-temannya yang lain agar dia yang membunuh Koro Sensei. Mereka pun setuju. Saat Nagisa akan mengayunkan pisaunya dengan penuh emosi, Koro Sensei sempat menghentikannya untuk menyuruhnya tenang dan tersenyum. Saat yang paling menyedihkan adalah saat Nagisa mengucapkan selamat tinggal dan di saat Koro Sensei mengucapkan selamat atas kelulusan mereka. Seketika Koro Sensei pun mulai pergi ke alam sana, membuat para siswa sangat sedih dan meneteskan air mata. Dan film pun selesai.
Sebelum cerita ini ditutup, cerita beralih ke beberapa tahun kemudian, yang dimana semua murid kelas E telah lulus dan menjalani kehidupan mereka masing-masing. Terutama Nagisa, yang memutuskan menjadi guru di salah satu sekolah yang bermasalah. Karena ia ingin menjadi seperti Koro Sensei. Itulah akhir dari film Assassination Classroom. Semoga kalian bisa memahami alur ceritanya. Dan untuk kalian yang mau request film, silahkan langsung saja tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, agar channel ini tetap memberikan konten yang menarik tentunya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!